Ya kebanyakan orang itu jarang mandi junub itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kadang ada yang hancap-hancap, kadang yang kada paham, ya. Maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tapi kita katakan pahalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita masuk bab yang baru yaitu babul wudu minal qublah. Bab berwudu dari bekas ciuman. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Salim ibn Abdullah an abihi annahu kana yaqul qublatur rajul imra'atahu wa jassuhu biyadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Berkata Imam Malik dari Ibnu Syihab yaitu Zuhri dari Salim ibn Abdullah dari bapaknya, beliau mengatakan seorang laki-laki mencium istrinya atau seorang laki-laki meraba istrinya dengan tangannya, maka itu bagian dari mulamasah. Maksud mulamasah ini adalah yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran, aula mastumun nisa, engkau menyentuh wanita, maka itu bagian dari mulamasah, artinya batal wudunya. Sini, ya. Artinya itu adalah bagian dari pembatal wudu. Kemudian faman qabbala imra'atah aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Barang siapa mencium istrinya atau merabaknya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwudu. Baik. Kita lanjutkan ya dua athar berikutnya, nanti kita jelaskan hukumnya. Kemudian berkata Imam Malik, annahu balaghahu anna Abdullah bin Mas'ud kana yaqul min qiblatir rajul imra'atahu al-wudu. Dari Imam Malik telah sampai kepada beliau dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang laki-laki mencium istrinya maka hendaklah dia berwudu. Athar ini atau riwayat Ibnu Mas'ud ini riwayatnya lemah. Kenapa? Karena di sini Imam Malik tidak menyebutkan sanadnya langsung kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan annahu balaghahu, telah sampai kepadanya. Sedangkan Imam Malik tidak bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Sehingga riwayat ini adalah riwayat lemah. Tetapi ada di jalur lain sebagaimana diriwayatkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, beliau menyebutkan jalur yang bersambung, ya. Dari Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dan Ibnu Uyainah, dari A'mash, dari Ibrahim, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud. Tetapi riwayat ini juga tidak sahih. Kenapa? Abu Ubaidah atau anaknya Abdullah ibn Mas'ud, beliau tidak mendengar hadis dari bapaknya. Jadi Abu Ubaidah itu adalah anaknya Abdullah ibn Mas'ud, dan beliau
tidak mendengar hadis dari bapaknya kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit. Dan hadis ini, riwayat ini kita tidak tahu apakah Abu Ubaidah mendengar dari bapaknya ataukah tidak. Makanya para ulama menghukumi riwayat ini adalah riwayat yang lemah, terputus sanadnya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian riwayat yang terakhir dari bab tentang berwudu dari mencium istri, An Ibn Shihab annahu kana yaqul min qiblatir rajul imra'atuhu wal wudu. Dari Zuhri beliau mengatakan jika seandainya seorang laki-laki mencium istrinya maka hendaklah dia berwudu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 riwayat yang kita sebutkan tadi, maka semuanya menyebutkan baik itu riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Abdullah bin Mas'ud dan riwayat Az-Zuhri, semuanya mengatakan bahwasanya seseorang mencium istrinya maka wajib dia mengulangi wudunya atau wudunya batal. Permasalahan ini sebetulnya permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Para ulama memasukkan permasalahan ini ke dalam permasalahan apakah batal seseorang menyentuh wanita. Apakah batal wudu kita ketika kita menyentuh seorang wanita. Dan ini khilaf yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Dan insyaallah saya berusaha menyebutkan khilaf ini secara terperinci karena begitu seringnya khilaf ini dibahas dan seringnya ditanyakan. Maka saya akan bahas secara terperinci dalil-dalil dari ulama yang bersesih dalam masalah ini. Pertama, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah menyentuh wanita. Apakah itu membatalkan wudunya ataukah tidak? Setidak-tidaknya ada 4 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya tidak batal wudunya secara mutlak. Apapun keadaannya tidak batal wudunya ketika dia menyentuh wanita. Entah itu dia mencium istrinya, entah dia itu memegang istrinya, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Iya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'iyah, bahwasanya menyentuh wanita ya atau menciumnya maka batal wudunya walaupun tergatuk sedikit batal. Dan ini mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Ahmad, bahwasanya batal wudu seseorang ketika dia menyentuh istrinya jika ada syahwat. Jika ada syahwat. Tapi jika dia tidak memiliki syahwat, maka tidak batal wudunya. Pendapat yang keempat, ya, dan ini pendapat Daud Al-Zahiri, pendapat Zahiriyah, bahwasanya ya, jika dia menyentuhnya dengan sengaja, maka batal wudunya. Jika tergatuk tidak sengaja atau mencium kada sengaja, maka kada batal wudunya. Ya. Maka ya, ini pendapat Zahiriyah. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Dan masing-masing pendapat berdalil. Adapun dalil dari pendapat pertama, pendapat yang mengatakan tidak ada batal wudunya apapun keadaannya ketika dia menyentuh seorang istri atau mencium istrinya. Pendapatnya adalah, dalilnya adalah pertama kata mereka tidak ada dalil yang jelas, yang tegas, yang menekankan, yang mengatakan bahwasanya menyentuh istri itu atau mencium istri itu membatalkan wudu. Kalau tidak ada dalil berarti tidak membatalkan wudu. Ya. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh istri itu membatalkan wudu kita. Ini dalil mereka. Dalil yang kedua, mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Kata Aisyah, anna Rasulullah SAW qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kata Aisyah,
sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium sebagian istri beliau. Kemudian keluar, pergi salat dan tidak berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Habib ibn Abi Sabit. Beliau seorang mudallis. Ketika meriwayatkan hadis ini secara an-anah, beliau mengatakan an. Dan riwayat mudallis tidak diterima kalau dia meriwayatkan dengan kalimat an, tidak diterima. Dan juga di dalam sanadnya ya tidak diketahui rawi dari Aisyah ini. Urwah yang dimaksudkan ini siapa? Apakah Urwah bin Zubair? Apakah Urwah al-Muzani? Kalau Urwah bin Zubair, maka Urwah bin Zubair, ya, maka Habib itu tidak mendengar dari Urwah bin Zubair, Habib bin Abi Sabit. Tapi kalau disebutkan Urwah al-Muzani di sini, maka Urwah al-Muzani itu seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Makanya para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian para ulama juga berdalil dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaimun summa la yuftir wa la yuhaddisu wudu'an. Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW mencium beliau sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Dan Nabi SAW tidak membatalkan puasanya dan tidak mengulangi wudunya. Artinya tidak berhadas wudunya. Tetapi hadis ini juga hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi Yazid ibn Sinan. Yazid ibn Sinan ini adalah seorang rawi yang lemah. Kemudian ulama juga berdalil bahwasanya tidak batal wudu kita ketika menyentuh wanita adalah hadis Aisyah juga. Ketika Nabi sholat malam. Ketika Nabi sholat malam, kaki Aisyah berada di tempat sujud Nabi. Setiap kali Nabi mau sujud, beliau pindahkan kaki Aisyah dari tempat sujud beliau. Kalau seandainya menyentuh wanita itu batal wudu, niscaya Nabi SAW membatalkan salatnya karena beliau menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Nabi SAW tidak membatalkan salat beliau. Sebagian ulama melihat bahwasanya Nabi SAW, kata mereka, hadis ini bukan dalil. Pendapat ulama yang tidak setuju dengan berdalil dengan hadis ini. Kata mereka, hadis Aisyah ini bukan dalil. Kenapa? Karena bisa jadi Nabi SAW menyentuhnya ya pakai sarung atau pakai pembatas. Bisa jadi yang dipegang Nabi adalah baju Aisyah. Iya. Maka yang tersentuh itu bajunya bukan kakinya. Tetapi kita katakan pada asalnya seseorang kalau bersama seorang suami bersama istrinya, pada asalnya sang istri itu memakai pakaian yang biasa terlihat oleh suami, ya, betisnya terlihat, lengannya terlihat. Maka jarang istri itu memakai sebukuan dari ujung rambut sampai ujung kaki bertutup berataan. Maka jarang. Ya biasanya apalagi di waktu guring, ya. Apalagi berada di daerah Hijaz, daerah yang panas, ya. Maka sangat mustahil bahwasanya Aisyah memakai sesuatu yang menutupi kakinya. Maka pada asalnya Nabi menyentuh ya kakinya langsung, tidak menyentuh di atas kain. Taib. Kemudian dalil yang paling kuat dalam masalah ini adalah hadis Umamah binti Zainab. Ini dalil yang paling kuat pendapat para ulama, ya. Di antara dalil yang tadi bahwasanya Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau, Umamah binti Zainab. Ya, digendong oleh Nabi SAW ketika sholat. Maka setiap kali Nabi sujud, ya, diletakkan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW sujud, beliau letakkan, beliau
sujud. Ketika beliau berdiri, beliau ambil lagi cucu beliau sambil beliau gendong. Maka ya Nabi SAW tidak membatalkan wudu beliau. Padahal beliau menyentuh cucu beliau adalah Umamah binti Zainab. Sebagian ulama yang tidak setuju dengan hadis ini, kata mereka itu anak kecil. Kalau menyentuh anak kecil kada apa-apa. Tetapi kalau menyentuh anak besar ini yang kada boleh, kata mereka. Tapi kita katakan tidak ada bedanya antara anak kecil dengan orang dewasa. Taib. Kemudian apa dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu? Apa dalil mazhab Syafi'i? Dan tentunya yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu, mereka berselisih begitu banyak. Sebelum saya jelaskan dalil mereka berselisih. Wanita yang dimaksud ini apa? Mahramnya kah bukankah? Berselisih mereka. Kata mereka yang batal itu yang menyentuh mahramnya, yang kadang menyentuh bukan mahramnya. Kalau menyentuh mahramnya tidak batal. Kemudian mereka berselisih juga. Wanita ini yang dimaksudkan siapa? Orang dewasa kah, orang kecil kah? Terjadi perselisihan juga di kalangan mereka. Kemudian mereka berselisih. Apakah menyentuh wanita itu semua badannya kah batal? Kalau menyentuh rambutnya bang apa? Batal kada? Terjadi perselisihan di kalangan mereka. Khilaf di kalangan mereka sangat banyak tentang masalah wanita, khusus di dalam mazhab Syafi'i. Khilaf di antara mereka sangat banyak sekali. Baik. Apa dalil mereka bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan aula mastumun nisa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah menceritakan tentang masalah membasuh muka berwudu, kemudian kata Allah atau dia la mastumun nisa. Ya. La mastumun nisa ini diartikan oleh mereka artinya adalah menyentuh. Di alam ayat ini diartikan oleh mereka makna la mastumun nisa ini adalah menyentuh. Dan makna lamasa dari bahasa itu bisa bermakna menyentuh. Tetapi kata lamasa juga di dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna menyentuh. Tetapi juga maknanya adalah jima, berhubungan intim. Dan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah berhubungan intim. Apa dalilnya? Bahwasanya dimaksudkan di dalam ayat ini adalah berhubungan intim. Dalilnya adalah pertama, ya, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kadang-kadang Allah mengatakan lamas itu maknanya adalah berhubungan intim. Ketika Allah berbicara tentang perceraian, kata Allah la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamussuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian ya ma lam tamussuhun, sebelum kalian setubuhi, sebelum kalian jima. Maka tamussuhun di sini adalah maknanya berjima. Kemudian juga Ibnu Abbas mengartikan makna lamas dalam bahasa Arab ya adalah jima. Ya, artinya adalah jima. Ya. Kata Sa'id bin Zubair, ya, pernah suatu hari Sa'id bin Zubair, ya, beliau berkata, kata beliau, ikhtalaftu ana wa unasun minal Arab fil lamas. Saya berselisih, kata Sa'id bin Zubair, dengan bangsa Arab, asli Arab, tentang makna lamas. Kemudian faqultu ana wa unasun minal mawali. Berkata saya dan manusia minal mawali. Minal mawali ini bukan Arab asli. Kemudian dia mengatakan al-lamsu madunal jima. Lamas itu adalah artinya bukan jima, bukan berhubungan intim. Kemudian waqalatil Arab, berkata orang Arab asli, huwal jima. Makna lamas itu adalah jima. Fa'ataina Ibnu Abbas, maka kami pun datang kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, galabatil Arab huwal jima. Yang benar adalah orang Arab. Mereka mengatakan bahwasanya makna lamas itu adalah jima. Kemudian juga tidak bagus maknanya kalau kita maknakan lamas itu di sini adalah maknanya adalah menyentuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam surah Al-Maidah itu dua masalah. Masalah ya bersuci menggunakan air dan menggunakan debu, yaitu
tayamum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara sebab bersuci dari dua hal ini. Dengan air sebabnya karena hadas kecil dan hadas besar. Maka ketika dengan tayamum, maka seharusnya juga Allah berbicara sebab bertayamum itu disebabkan dengan hadas kecil atau juga dengan hadas besar, karena sehingga seimbang. Makanya kalau kita perhatikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sedang dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci, fattahharu, hadas besar. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian Allah berbicara ketika kalian dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, atau kalian buang hajat, ya, hadas kecil, ya, aw lamastumun nisa, atau kalian berjima, maka maknanya sesuai, hadas besar, dan kalian tidak mendapatkan air, kata Allah, bertayamum. Sehingga indah dari sisi bahasa. Sehingga indah ketika Allah menjelaskan sebab seseorang bersuci itu boleh dengan wudu dan tayamum. Kemudian Allah jelaskan berwudu itu sebabnya akibat hadas kecil dan hadas besar. Seperti itu pula tayamum sebabnya adalah karena adanya hadas kecil dan hadas besar. Sehingga makna lamastumun nisa di dalam ayat ini maknanya adalah jima, bukan menyentuh. Kemudian di antara dalil juga pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu adalah hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi dan hadis dan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kita katakan bahwasanya ini adalah pendapat seorang sahabat. Dan pendapat sahabat jika bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain tidak bisa dijadikan hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnu Umar yang dimasukkan di sini adalah menyentuh dengan syahwat. Bukan menyentuh tanpa syahwat, tetapi mereka menginginkan bahwasanya Ibnu Umar di sini maksudnya adalah menyentuh dengan syahwat. Tidak. Yang dimasukkan oleh Ibnu Umar di sini adalah menyentuh istrinya dengan syahwat. Karena mustahil orang mencium istrinya tanpa syahwat. Kalau orang mencium ibunya betul, mencium anaknya betul, itu ciuman kasih sayang. Ya. Tapi kalau dia mencium istrinya, pastilah ciuman tersebut penuh dengan syahwat. Sehingga ya pendapat Ibnu Umar, dalil Ibnu Umar ini sebetulnya adalah orang menyentuh dengan syahwat. Ya, dan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu dengan syahwat batal wudunya, mereka ingin menggabungkan ayat dan hadis-hadis tadi. Di antara dua pendapat yang pertama, kata mereka ayat ini maksudnya adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang kurang tepat. Yang benar adalah menyentuh istri, mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Maka boleh seorang suami mencium istrinya, boleh seorang suami menyentuh istrinya dan tidak perlu dia mengulangi wudunya. Dalilnya apa? Tadi yang kita sebutkan, ya, bahwasanya tidak ada dalil yang jelas yang melarang seorang laki-laki untuk menyentuh istrinya kemudian batal wudunya. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu pendapat inilah pendapat yang paling kuat insyaallah di dalam masalah ini. Dan masalah ini adalah masalah khilaf. Jangan sampai gegara khilaf semacam ini kada mau kawin. Ya, karena batal terus wudu. Enggak, ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Maka kalau ada orang pendapat aku Ustaz menyentuh istri batal wuduku, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya. Kalau Anda mengambil pendapat ini ya silahkan. Ya. Maka tidak ada paksaan orang, tetapi yang kita sampaikan itu adalah apa yang kita yakini dari dalil-dalil yang rajih. Wallahu taala alam. Kemudian kita masuk pada bab yang baru. Babul amal
fil ghusl minal janabah wa ma yakfi. Ya, bab beramal ya masalah mandi junub ya. Ya, di sini Imam Malik menyebutkan beberapa hadis tentang tata cara mandi junub ya. Kenapa? Ya, karena mandi junub ini penting untuk dipelajari. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak paham tata cara mandi junub ya. Walaupun ini sering ya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tapi banyak saja banyak orang tidak memahami tata cara mandi junub yang benar. Di sini Imam Malik membawakan beberapa hadis, kata beliau, an Hisham ibn Urwah, an abihi, an Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasal min al-janabah bada'a faghasala yadayhi summa tawadda'a kama yatawadda'u lis-shalah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallil biha usul sya'rih summa yasubbu ala ra'si thalatha gharafat biyadayhi summa yufidul ma' ala jildihi kullih. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau mandi junub maka beliau memulai mencuci kedua tangan beliau. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air. Kemudian beliau sela-sela pangkal rambut beliau. Kemudian beliau menyiram di atas kepala beliau 3 siraman dengan kedua tangannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW meratakan air ke seluruh tubuh beliau. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang asal dalam berbicara tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub. Ada 2 hadis yang paling penting berbicara tentang mandi junub. Imam Malik di sini menyebutkan cuma 1 hadis saja, hadis Aisyah, yaitu yang kita baca tadi. Ada 1 hadis lagi, yaitu hadis Maimunah. Hadis Maimunah, karena yang berbicara tentang tata cara mandi junub ini 2 istri Nabi ini, Aisyah dan Maimunah. Maka kalau kita paham 2 hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Maimunah, maka kita akan paham, akan tergambar pada kita tata cara mandi junubnya Nabi SAW. Saya bacakan hadis Aisyah, hadis Maimunah, karena tidak disebutkan di sini. Kata Maimunah, adnaitu li Rasulillah sallam ghaslahu minal janabah. Kata Maimunah, saya mendekatkan kepada Nabi SAW air untuk beliau mandi junub. Fa ghassala kaffaihi marrataini aw thalatha. Maka Nabi pun pada saat itu membasuh kedua telapak tangan beliau 2 kali atau 3 kali, kata Maimunah. Summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ya ke dalam bejana. Summa afragha ala farjih. Kemudian beliau menyiram kemaluan beliau. Wa ghasalahu bishimalih. Dan beliau membasuh kemaluan beliau tersebut dengan tangan kiri beliau. Summa daraba bishimalihil ard. Kemudian Nabi setelah membasuh kemaluan beliau dengan tangan kiri beliau, maka beliau pukulkan tangan kiri itu ke tanah. Karena zaman dahulu orang kalau membersihkan kotoran, mereka bersihkan ke tanah, dan kamar mandi mereka di atas tanah. Ya, di dinding mereka pun juga terbuat dari tanah. Kemudian kata Maimunah, summa afragha ala ra's, summa kata Maimunah, fadallakaha dalkan syadida. Kemudian Nabi gosok-gosokkan tangan beliau di tembok tersebut dengan gosokan yang sangat keras. Summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Summa afragha ala ra'sihi salasa hafanat. Kemudian beliau menyiram
di atas kepala beliau 3 kali siraman. Mil'a kaffai, dengan tangannya penuh dengan air. Summa ghassala sa'ir jasadih. Kemudian Nabi melanjutkan membasuh seluruh tubuh beliau. Summa tanahha an maqamih. Kemudian Nabi pun berpindah dari tempat beliau. Fa ghassala rijlaih. Kemudian Nabi pun membasuh kedua kaki beliau. Summa ataitu bil mindil faraddah. Kemudian aku datang, kata Maimunah, dengan membawa handuk, membawa sapu tangan, maka Nabi pun menolaknya. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 hadis yang kita bacakan tadi tergambar kepada kita sifat tata cara mandi junub Nabi SAW. Sebelum ulun jelaskan, ulun hendak bertakun. Pian mandi junub ki apa caranya biasanya? Siapa yang kedua, kita hendak tahu aja. Taib. Biasanya kayak apa? Abdurrahman. Iya. Wudu seperti ya, gimana wudunya? Rambut itu apa? Diusap. Hmm. 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 Anu Bang, badannya Bang enggak apa? Hmm. Suruh badan tuh ya, Pak? Oh. Hmm. Iya. Berataan udah kayak Abdurrahman lah mandi junub. Lain tuh. Pian yang lain apa? Oh, itu terus. Iya, terus. Ah. Hmm. Hmm. Taib. Pertama, mandi junub itu ada 2 sifatnya. Sifat namanya sifatul muzzi. Sifatul muzzi itu kalau dilakukan sah mandi junubnya. Ini tentunya ini kalau dilakukan sudah sah mandi junubnya. Yaitu cuma 2 saja. Berniat untuk mandi junub, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Hendak caranya langsung betajun ke sungai, ya kada masalah. Hendak caranya kubui apa macam, berendam di dalam air kada masalah, sah mandi junubnya. Ya, ini mandi junub pertama, tata cara pertama muzzi. Ini kalau ada orang melakukan demikian sah mandi junubnya. Yang penting dia berniat. Hendak kiapa caranya terserah. Ya, tahalang, tebujur, tersumbalit kada masalah. Yang penting seluruh badannya kena air. Baik. Yang kedua, sifatul kamal, sifat yang sempurna, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita bedah satu-satu hadis Aisyah dan Maimunah. Di sini kata Aisyah, ya, dan dalam hadis Maimunah, Nabi SAW ketika beliau mau mandi junub, tentu beliau berniat. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya seperti di hadis Maimunah. Kemudian beliau bersihkan kemaluannya. Ya. Kemudian setelah itu beliau cuci tangan kiri beliau. Sudah selesai, beliau bersihkan kemaluan tangannya, barulah di hadis Aisyah dijelaskan setelah itu Nabi SAW cuci kedua tangannya. Beliau cuci kedua tangannya, di dalam sebagian riwayat 2 kali atau 3 kali. Perhatikan, Maimunah dan Aisyah secara detail menjelaskan sifat wudu Nabi SAW. Tapi banyak kata Ibnu Rajab, banyak para fuqaha, ahli fikih tidak tanabbuh, tidak perhatian terhadap 2 hadis ini. Maka ya, Aisyah menyebutkan dan hadis Maimunah menyebutkan Nabi SAW membasuh kedua telapak tangan beliau 2 kali atau 3 kali. Kemudian dalam sebagian riwayat
setelah Nabi SAW membasuh kedua tangan beliau, ya 2 kali atau 3 kali, maka Nabi SAW setelah itu berkumur-kumur dan beristinsyak. Berapa kali? Kalau kita berwudu berapa kali kumur-kumur istinsyak? Berapa? 3 kali. Tetapi di dalam mandi wajib cukup 1 kali. Karena hadis Aisyah dan Maimunah menyebutkan 1 kali. Iya, tidak seperti berwudu. Berkumur-kumur dan beristinsaknya cuma satu kali. Kemudian setelah itu kita membasuh wajah kita. Berapa kali membasuh wajah? 1 kali, bukan 3 kali. Ya. Membasuh wajah satu kali, tidak seperti wudu di dalam sholat. Kemudian setelah itu dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Berapa kali? Satu kali. Tidak 2 kali dan tidak 3 kali. Kemudian setelah itu kepala diapakan? Pertama bukan diusap. Kalau di wudu, ketika kita berwudu itu diusap. Kalau mandi junub tidak. Tetapi namanya dibasuh. Bagaimana cara membasuh kepala ketika mandi junub? Pertama, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah tadi dan juga hadis Aisyah, Anda membawa air, kemudian Anda basahi tangan Anda ini, ya. Anda bawa air, kemudian Anda basahi kepala Anda ini, kemudian Anda sela-sela, ya, sampai ke seluruh rambut Anda, ya, sampai ke akarnya. Anda ngambil air, kemudian Anda basahi kepala Anda dengan air tersebut, kemudian Anda sela-sela, ya, sampai semuanya merata. Kemudian setelah itu Anda mengambil air 1 gayung, Anda siram bagian sebelah kanan dari rambut Anda, dari kepala Anda. Kemudian setelah itu Anda ambil lagi 1 gayung, Anda menyiram bagian kiri di sebelah kepala Anda. Setelah itu baru Anda ambil air, Anda siram dari tengah, dari atas. Kemudian baru setelah itu Anda ratakan air ke seluruh tubuh Anda pada bagian-bagian yang tidak kena wudhu tadi. Berarti dari leher Anda ratakan, siram, terus dari tangan sini, ya, otot-otot ini nggak kena wudhu tadi, ya, terus ke bawah. Sampai terakhir Anda siram kaki Anda, dan seperti itulah dalam hadis Maimunah. Sebagian orang tata cara mandi junub mereka memahami seperti wudhu di dalam sholat, sehingga ketika kepala diusap. Padahal hadisnya adalah faghasala ra'sahu, jelas sekali membasuh kepalanya. Kemudian ketika mereka membasuh anggota badan, mereka mulai bagian kanan dulu, ya, dan ini pendapat jumhur, dia memulai bagian kanan, setelah itu dia memulai bagian kiri. Maka ini keliru, bukan keliru, kurang tepat, ya, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hadis Maimunah dan hadis Aisyah kita katakan tidak menyebutkan demikian. Kata Maimunah dan Aisyah diratakan ke seluruh tubuhnya, tidak dimulai bagian kanan dan tidak dimulai bagian kiri. Sebagian ulama berdalil dengan hadis memandikan mayit. Kata Nabi SAW, ibda bimayaminiha, mulailah dengan bagian kanan. Kita katakan mandi jenazah itu berbeda dengan mandi junub, sehingga tidak bisa dkiaskan. Oleh karena itu, wallahu taala alam, pendapat yang rajih wallahu taala alam, tata cara mandi junub, ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Pertama kita berniat, kemudian yang kedua kita membasuh, ya, kedua tangan kita, ya, sebelum kita masukkan ke bejana, kemudian kita basuh kemaluan tersebut dengan kaki kiri, dengan tangan kiri kita. Kemudian, ya, kita sabun atau pakai pewangi, ya, dibersihkan tangan tersebut. Setelah itu Anda memulai membasuh kedua tangan Anda, dibasuh 2 kali atau 3 kali. Kemudian Anda berkumur-kumur,
beristinsyak satu kali. Kemudian Anda membasuh muka Anda satu kali. Kemudian Anda membasuh kedua tangan Anda satu kali. Kemudian setelah itu Anda ambil air, siram kepala Anda. Kemudian Anda kucek-kucek ya dengan tangan Anda. Ya, dimasukkan tangannya. Kemudian setelah itu dia mengambil air, maka siram kepala bagian kanan, kemudian mengambil air lagi, siram kepala bagian kiri, kemudian mengambil air lagi, dia menyiram kepala bagian atas, bagian tengah. Baru setelah itu dia ratakan air ke seluruh tubuhnya dari atas, terus ke bagian-bagian yang tidak kena wudu tadi. Terakhir baru dia siram kakinya. Semacam itulah tata cara mandi junub Nabi SAW. Dan ini tata cara yang paling sempurna. Ya, tata cara yang sempurna. Adapun kalau ada seseorang mencukupkan dengan tata cara yang tadi di awal tadi, ya berniat kemudian langsung berendam di air, maka sah saja wudu, sah saja mandi junubnya, maka tidak mengapa. Ya, tetapi kalau dia melakukan cara yang kedua ini tentu lebih sempurna. Kemudian apakah berwudu itu wajib di dalam mandi junub? Jawabannya tidak. Berwudu di dalam mandi junub itu hukumnya tidak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub maka fatahharu, maka mandilah. Ketika Allah berbicara tentang solat, kemudian kata Allah jika kalian mandi junub langsung mandi. Allah tidak mensyaratkan untuk dia solat maka dia harus berwudu, tidak. Tetapi Allah syaratkan kalau dia mandi junub cukup dia mandi. Maka mandi junub itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil, dan tidak perlu mengangkat hadas kecil itu harus berwudu terlebih dahulu. Oleh karena itu kata para ulama, mandi junub ini berwudu dalam mandi junub ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan juga dalil yang menjelaskan bahwasanya berwudu itu sunnah hukumnya, tidak wajib, adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, as-sa'idu tayyib wudu'u al-muslim. Kata Nabi SAW, debu itu adalah wudunya seorang muslim. Fa'idha lam yajidil ma' asyra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa'idha wajadal ma' falyumishu basyaratahu. Kata Nabi SAW, jika seandainya dia mendapatkan air, maka sentuhlah kulitnya dengan air tersebut. Hadis ini ada seorang sahabat datang, dia dalam keadaan junub. Kemudian dia bertanya bagaimana tata cara orang junub tersebut. Ya, maka disuruh oleh Nabi SAW dia bertayamum. Kemudian kata Nabi SAW, kamu bertayamum walaupun 10 tahun tidak ada air, bertayamum. Tetapi kata Nabi SAW, jika kamu mendapatkan air, wajib kamu mandi. Kalau sebelumnya dia tadi mandi junubnya dengan apa? Dengan tayamum karena tidak ada air, ya. Kemudian ketika dia mendapatkan air, wajib dia memakai air walaupun sudah 10 tahun nih menggunakan dapat air. Pas mendapatkan air, wajib dia menggunakan air. Tidak sah dia sholatnya setelah itu kalau dia tidak menggunakan air. Maka dia harus ulang mandinya dengan menggunakan air. Di sini Nabi SAW tidak menyuruh. Di dalam hadis ini sahabat tersebut untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya berwudu di dalam mandi junub itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya, sedikit lagi kita lanjutkan. Kemudian juga tidak disyaratkan, tidak dianjurkan ketika dia menyiram badannya itu lebih dari sekali. Kalau seandainya satu kali sudah rata maka sudah cukup. Maka tidak disunnahkan menyiram itu tiga kali anggota badannya. Cukup satu kali. Kalau seandainya air itu sudah rata ke seluruh tubuh kita maka cukup satu kali. Dan sebab itulah Nabi SAW mandi junub, beliau tidak boros menggunakan air. Makanya kata para ulama, kalau sudah satu kali
rata air ke seluruh tubuh, maka itu sudah cukup. Tidak perlu dia ulang basuhan kedua ataukah basuhan ketiga. Taib. Kiranya ini mungkin yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum ulun tutup, ya mungkin ulun sedikit lagi menegaskan. Tadi siapa yang ingat tata cara mandi junub? Adakah yang ingat? Amun kada ingat nih, apalagi yang sudah kawin nih liwar benar. Taib. Siapa yang ingat? Sifat-sifat. Taib, fadal. Berniat dulu. Ya. Membasuh kedua tangan dulu 2 kali atau 3 kali. Kucak-kucak. Basuh kaki. Taib. Itulah tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Sebelum tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Nggih. Ya, beliau bertanya, kalau seandainya orang itu mandi junub, kemudian di tengah-tengah mandi junubnya menyentuh kemaluannya, atau di akhir mandi junubnya dia menyentuh kemaluannya, apakah dia sholat mengulang wudunya? Iya, mengulang wudunya. Karena menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Maka dia mengulang wudunya. Adapun mandi junubnya tidak batal, tapi wudunya dia ulang. Wallahu taala alam. Baik. Kenapa? Jumlah banyaknya air. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi itu dengan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu genggaman kita. 4 kali genggaman kita. 4 kali genggaman kita, sedikit sekali. Nabi SAW mandi junubnya. Sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW mandi junub itu 3 sok. 3 sok itu berarti 12 kali genggaman kita ini. Ya, sebagian riwayat menyebutkan 2 sok Nabi SAW mandi junub. Intinya bukan ukurannya airnya yang dilihat, tetapi adalah boros atau tidaknya. Boros atau tidaknya. Karena kata para ulama bukan sunnahnya mandi junub itu 1 sok, bukan itu maksudnya. Bukan sunnahnya berwudu itu 1 mud, bukan itu. Bukan sunnahnya berwudu itu dengan gelas aqua ini. Ya, ini sunnahnya kayak gini, berwudu dengan gelas. Bukan ini ukurannya. Kenapa? Bisa jadi ada sebagian orang berwudu dengan setengah aqua. Bisa jadi orangnya gemuk karena kada cukup aqua ini. Kada bukan itu ukurannya. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah dia tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Itulah sunnahnya. Maka saya kurang setuju sering orang menyontohkan wudu tersebut harus semacam ini. Ya, setengah gelas dan semisalnya. Bukan itu ukuran sunnahnya, bukan itu. Ukuran sunnahnya adalah tidak berlebihan menggunakan air. Itu sunnahnya. Kalau orangnya lambat, badannya ganal, tinggi sidin, gelas aqua ini kan cukup. Karena orang yang lama ganal dengan orang yang kurus, kecil, ya tentu berbeda dia menggunakan airnya. Orang yang kurus dia pasti akan menggunakan airnya sedikit, tapi orang yang menggunakannya lama, lambat pulang bulu sidin. Iya, maka dia pasti akan menggunakan airnya lebih banyak. Oleh karena itu kata para ulama, ukurannya itu bukan 1 sok, 2 sok, tapi ukuran sunnah itu adalah tidak berlebihan menggunakan air. Dan Nabi mencontohkan beliau menggunakan kadang mandi junub itu dengan 1 sok, ya dengan 4 gayungan semacam itu tangan kita. Kadang-kadang beliau dengan 2 sok, kadang-kadang beliau dengan 3
3 sak. Maka lihat Nabi SAW berubah-ubah sesuai dengan keperluan kita. Ketika kita mandi junub. Wallahu taala alam. Taib. Inggih, adang dulu situ. Ya, beliau menanyakan bertayamum mandi dengan bertayamum wudu sama. Sama. Ya, kedua-duanya sama, tidak ada bedanya. Mengusap muka dan mengusap kedua telapak tangan. Tetapi kalau pian sudah dapat air harus mandi wajib. Kalau orang itu asalnya dia tidak dapat air karena dia junub, kemudian dia bertayamum mengusap muka dan mengusap kedua telapak tangan. Dan itu pernah terjadi antara Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab. Ya. Kata Ammar bin Yasir pada saat itu, ya, mereka berdua ini tidak mendapatkan apa? Mendapatkan air. Akhirnya pun Ammar bin Yasir beliau apa? Berguling-guling ke tanah. Karena beliau tahu tayamum tapi tidak ada penjelasan tentang tata cara bermandi junub. Akhirnya pun beliau mengkiaskan karena mandi junub itu meratakan air ke tubuh, akhirnya pun beliau guling-guling ke tanah sidin. Umar bin Khattab tidak mau. Umar bin Khattab tidak mau. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Kemudian Ammar bin Yasir ia mengatakan, bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mencontohkan, innama yakfika hakada. Kata Nabi, sungguh cukup untukmu untuk mengusap mukamu dan mengusap kedua telapak tanganmu. Karena pada saat itu Umar bin Khattab mengingkari tata cara bertayamum untuk orang junub kepada Ammar bin Yasir. Kemudian dibantah oleh Ammar bin Yasir. Wahai Umar, apakah engkau tidak ingat bahari? Kata Ammar bin Yasir. Apa kata Umar? Dulu kita pernah tidak mendapatkan air. Ya, sedang saya berguling-guling, sedang kamu tidak sholat. Ittaqillah, kata Umar. Dan Umar lupa beliau. Kok bisa saya tidak sholat saat itu, kata beliau. Kenapa saya tidak berwudu? Ittaqillah. Kata Umar, kalau kamu wahai Umar tidak mau saya ceritakan, saya tidak akan ceritakan. Hadis, kata Umar, ceritakan. Ya, kata Umar. Tapi jangan disebutkan saya ini tidak sholat, kata Umar. Ittaqillah, kata Umar. Umar lupa sama sekali tentang permasalahan tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Ammar bin Yasir. Nah, syahidnya dari hadis ini bahwasanya orang yang bertayamum ketika mandi junub sama seperti tata cara berwudu. Wallahu taala alam. Baik. Nggih. Iya. Adapun bagian yang di dalam, ya bagian yang di dalam itu tidak mengharuskan kena. Ya, bagian yang di dalam itu tidak mengharuskan kena. Ya, nanti kita akan membahas ya. Ada bagian di dalam mata apakah juga dibasuh misalnya. Ada nanti hadisnya. Nanti kita bahas nanti minggu depan insyaallah. Tidak harus ya. Tidak mengharuskan kena yang bagian yang depan saja, bukan bagian dalam tubuh. Wallahu taala alam. Baik. Terserah, kalau hendak memindahkan dengan gayung gak ada apa-apa, memindahkan dengan tangan gak ada masalah, atau dengan sahur pun juga tidak mengapa. Baik, silakan. Kedua apa? Kalau dia tidak berpindah tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia berpindah maka juga itu yang paling afdal. Dia berpindah dari tempat sebelumnya. Karena disebutkan oleh para ulama ada illah kenapa beliau berpindah. Karena tempat yang beliau berpindah itu karena itu tanah ketika kena air menjadi kotor. Ketika beliau berpindah sehingga tempat yang tidak kotor. Semacam itu. Sebagian ulama itu illahnya, sebagian ulama tidak. Itu ta'abbudi. Ta'abbud itu jadi khilaf ulama. Apakah sunnahnya berpindah ataukah tidak. Taib. Kebanyakan orang kayak itu. Ya, kebanyakan orang itu jarang mandi junub itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kadang ada yang hancap, kadang yang kada paham, ya. Maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tapi kita katakan pahalanya tidak seperti pahala orang yang mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pahalanya besar kalau dia mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena mandi junub ini yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi ini, kalau tidak kita praktekkan kada ingat. Kalau kada kita praktekkan kada ingat. Lihat aja seminggu lah kada dipraktekkan kada ingat.
Kenapa? Karena lupa, bingung yang mana tadi itu. Ya, makanya ilmu itu ya menjadikan kita ingat dengan ilmu itu dengan dipraktekkan. Karena rata-rata kita ini jarang dalam sebulan itu kada mandi junub, kada mandi besar. Ya, pasti orang itu dalam sebulan pasti ada saja dia mandi junub, apalagi sudah berkeluarga, tidak mungkin. Ya, maka dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan akan lupa, ya akan tidak tahu lagi, bingung yang mana yang dilakukan. Taib. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, yang rajih wallahu taala alam disebutkan oleh para ulama ya kena ada sebab. Ya kena ada sebab Nabi SAW berpindah. Kadang enggak apa-apa, ada masalah insyaallah. Kenapa? Iya. Iya, kalau dia meyakini itu adalah ada illah maka dia tidak berpindah maka tidak mengapa dapat pahala dia. Tapi kalau dia meyakini yang merajihkan sunnahnya berpindah karena ada illah kotor dan sunnahnya ada ta'abudi berpindah maka dia dapat pahala tergantung keyakinan orang tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum, Ustaz. Oh nih silakan. Nih. Assalamualaikum, Ustaz. Yang megang mic di dulu kan. Mau bertanya, untuk mandi junub itu apakah sama dengan berwudu itu ada bismillah, ada bacaannya itu di awal, itu pertama. Dan yang kedua, apakah misalkan berwudu itu kan sama dengan mandi junub tadi, juga membersihkan hadas kecil dan hadas besar, itu dalam keadaan tidak berpakaian. Pada saat berwudu apakah disunahkan atau diperbolehkan juga, Ustaz? Iya. Gitu, Ustaz. Iya, yang pertama masalah membaca bismillah. Membaca bismillah itu berdasarkan pendapat yang rajih tidak disunnahkan baik berwudu ataukah dalam mandi junub. Kenapa? Karena pernah juga ulun jelaskan kalau nggak salah di sini bahwasanya hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah yang menyebutkan membaca bismillah ketika berwudu. Ada 8 hadis yang berbicara tentang masalah membaca bismillah. Semua 8 hadis itu hadisnya adalah hadis yang lemah, ya. Dan tidak harus semua ibadah itu dimulai dengan membaca bismillah. Ketika kita sholat bertakbir, apakah dimulai dengan membaca bismillah? Tidak. Sebab itu pula ketika kita adzan atau qomat, apakah kita memulai qomat dengan baca bismillah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Sebab itu pula ketika berwudu. Adakah dalilnya? Ada dalilnya tapi semuanya adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dipakai. Sebab itu pula ketika kita mandi junub, maka juga tidak disunnahkan membaca bismillah. Kemudian soal yang kedua masalah kita tidak berpakaian, baik itu ketika berwudu. Boleh apa tidak? Tidak masalah, tidak ada larangan di dalam Islam orang berwudu tidak memakai busana, maka tidak mengapa. Ya. Karena tidak ada larangan. Apakah sunnahnya berbusana? Juga tidak ada sunnah. Ya, tidak ada. Kedua-duanya diperbolehkan baik dalam keadaan busana ataukah tidak dalam keadaan busana. Tapi biasanya kita orang Banjar ini biasanya mulai baharu wallahu taala alam sering dipisahkan. Ini kamar mandi, ini jedeng. Ya, kadang-kadang menyatu. Ya, dan itu kebiasaan kita kada tahu di inilah. Tapi itu kebiasaan kita kebanyakan itu kamar mandi belain, kakus belain, biasanya semacam itu. Sehingga ketika berwudu kadang-kadang itu ya berwudu di kamar mandi ya kemudian dengan memakai pakaian semacam itu. Pada zaman sekarang kebanyakan orang kadang-kadang jedengnya, kakusnya di dalam kamar mandinya menjadi satu. Apalagi semacam ini kondisinya sangat susah. Orang berwudu dengan berpakaian. Iya. Taib. Nggih. Ini menjawab inikah dulu? Iya. Ini banyak nih. Ya, taib. Ustadz, apakah ada bilangan berapa kali untuk menyiram kaki saat terakhir mandi junub? Apabila mencuci kaki diakhirkan. Cuma 1 kali saja. Cuma satu kali. Tidak ada diulang-ulang. Kecuali tidak bersih, maka enggak apa-apa diulang. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya bagaimana cara menyucikan pakaian yang dijilat anjing dan tangan yang mengusap punggung anjing. Pertama, para ulama mengatakan cara menyucikan pakaian yang dijilat anjing cukup dihilangkan najisnya saja.
Karena ulama berselisih, yang dibasuh itu ke-7 kali itu apakah dia menjilat bejana, apakah semua jilatan. Yang rajih wallahu taala alam, yang ulun yakini, yang dibasuh 7 kali dengan tanah itu ketika dia menjilat di bejana. Adapun dia menjilat di pakaian kita cukup dihilangkan sampai bersih. Tidak dibasuh dengan 7 kali. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Kata Nabi SAW, jika seandainya anjing itu menjilat di bejana kalian. Dan mafhum dari hadis ini, kalau dia tidak menjilat di bejana, maka tidak dibasuh 7 kali. Maka cukup dihilangkan ya basuhan najisnya saja. Seperti itu pula tangan yang mengusap punggung anjing. Sudah ulun jelaskan, semua binatang yang haram dimakan, tubuhnya semuanya najis. Taib. Memusut anjing itu najis tubuhnya. Memusut anjing, apakah najis tangan kita ini? Maka jawabannya adalah kalau anjingnya kering, tubuhnya kering, tangan kita kering, maka najis itu tidak berpindah dia. Najis itu tidak berpindah. Kecuali misalnya ada bulunya di tangan pian, maka ini berpindah. Tapi pada asalnya kalau sama-sama kering, najis itu tidak berpindah. Dia najis, disentuh najis, tapi najis itu tidak berpindah. Kalau dia tidak berpindah, maka kalau seandainya orang sholat dalam kondisi demikian, maka tidak mengapa, karena najisnya tidak berpindah. Tetapi tentu ketika Anda cuci, maka itu lebih baik. Berapa kali? Cukup dihilangkan. Kalau sudah enggak ada najisnya sudah cukup. Taib. Ustadz, apa yang dilakukan makmum jika tiba-tiba lupa bacaan tasyahud akhir dan salawat hingga sampai imamnya salam? Kada tersambung-sambung Ustadz bacaannya. Taib. Kalau seandainya dia lupa bacaan tasyahud akhir dan salawat hingga sampai imamnya salam, maka dia salam bersama imam. Dan insyaAllah hal tersebut dimaafkan. Taib. Bismillah. Afwan, di luar tema Ustadz tentang jual beli. Misal si A mau beli barang di toko si B, tetapi si A tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang tersebut, sehingga si A minta belikan oleh si C, dengan cara si C mentransfer uang ke toko si B dengan pembayaran kontan. Barang tersebut kemudian diambil si A di toko si B, dan si A menyerahkan barang tersebut kepada si C untuk melakukan akad jual beli lagi antara si A dengan si C, tapi dengan cara kredit dengan harga yang berlebih. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan Ustadz? Ulangi lagi soalnya. Sehingga si A. Taib. Jadi soalnya ini si A minta belikan barang kepada si B. Maksudnya ini jual beli salam. Karena dia tidak memiliki uang yang cukup, akhirnya dia minta sama kawannya berhutang ya untuk mentransfer uang kepada si B. Ya, akhirnya si B membelikan barang. Kemudian barang itu diambil oleh si A, kemudian diserahkan lagi kepada si C. Kemudian terjadi akad jual beli antara si C dengan si A. Sebetulnya ya jual beli semacam ini sebetulnya yang ditakutkan jual beli semacam ini terjadi kesepakatan antara si A dengan si C. Misalnya kata si A, ulurnya hendak nukar barang nah kada ada duitnya. Si B itu pun kada mau nukarkan kecuali duitnya ulun kirim sejak kontan. Kata si C, mau ya aku bantu ikam, tapi nanti aku jual lawan ikam. Kalau barangnya 100.000 ikam tukar di sana, aku jual lawan ikam nanti 120.000. Pasti biasanya ada kesepakatan demikian. Kalau sudah ada kesepakatan ini, maka ini menjual barang tidak dia miliki. Dan biasanya semacam itu sudah ada kesepakatan. Ya, maka jarang sekali ketika barang itu dikasihkan ke si C, baru si C menawarkan, ini berapa hendak aku jual lagi lawan ikam, maka jarang sekali. Biasanya sudah ada deal harga sebelumnya. Maka ini tidak boleh kalau ada deal harga sebelumnya, karena ini menjual barang tidak dia miliki. Apa doa yang dibaca setelah sholat witir Ustaz? Ya, syukran jazakumullah khairan. Subuhun Quddus, Subuhul Malaikat, Subuhun Quddus, ya itu doa yang dibaca setelah
salat witir. Kemudian barakallahu fiik Ustaz, ana ingin bertanya, orang yang sering kebanyakan orang sering apabila melihat atau mendengar petir, kebanyakan orang itu berta'awud, apakah benar? Iya. Tidak demikian ya, tidak demikian ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan ya riwayat ya melihat kilat, sambaran kilat itu semuanya ya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang tidak terlepas dari cacat pada sanadnya. Wallahu taala alam. Taib. Terakhir. Tangan terputus kah? Oh, koko. Oh ya. Ya, ya. Ah. Hmm. Hmm. Iya. Ada hadis sangat lemah, sebagian ulama menghukumnya hadis palsu. Kullu sya'ratin janabah. Kata Nabi SAW, setiap rambut itu ada junubnya. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian orang rambut yang menyaksikan kita junub itu harus dibasuh. Iya. Rambut yang menyaksikan kita lagi sedang junub itu harus dibasuh. Hanya dikiaskan kuku apa macam, sehingga ketika memotong kuku kada boleh dibuang kukunya kalau sebelum mandi junub, dikumpulkan disiram. Ini tentu tidak benar ya, karena hadisnya adalah hadis yang sangat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis palsu. Maka boleh orang ketika junub dia memotong rambutnya, boleh dia ketika junub dia memotong kukunya, karena tidak ada larangannya. Sehingga tidak perlu ketika dia memotong rambutnya disimpan ya kemudian dimandii setelah suci dari junubnya. Yang kasihan adalah orang nipas. Ya. Kayak yang kasihan adalah orang yang sedang haid. Berapa lama dia menunggu nyimpan rambut tersebut? Ya. Maka ya tidak ada dalilnya. Ya, hadisnya adalah hadis yang sangat lemah, sehingga tidak mengapa orang yang junub, orang yang sedang haid atau orang yang sedang nifas dia memotong rambutnya atau memotong kukunya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.